berani. Ini saya akan sedikit tentang pengalaman saya ketika disuruh orang tua untuk membuat teh di pagi hari. Terima kasih Bapak. Ya yang dibilang sama Bapak tadi itu cara-cara dia untuk melakukan sesuatu hal. Nah, ada yang tahu terkait pengalaman dari Bapak tadi kita ingin belajar apa? Nah, teks prosedur dari cerita tadi kan sudah memiliki gambaran ya terkait tentang teks prosedur. Siapa yang tahu pengertian dari teks prosedur? Coba ya, bisa teks yang menyajikan atau memberikan informasi mengenai suatu langkah-langkah membuat suatu produk. Dan ya, jadi kalimat ini yang bisa coba saja. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah dilakukan secara berurut sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang diinginkan atau diharapkan dari si pembuatnya. Nanti ketika teks prosedur ini itu mengharapkan siswa itu mengerti, memahami terkait tentang teks prosedur dan juga memahami terkait pernyataan umum dan juga tahapan membuat teks prosedur. Nah, di dalam teks prosedur ini contohnya itu saya jadikan contoh dari teks prosedurnya. Atau di internet banyak ya, misalnya mau browsing. Nah, di sini ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Di teks prosedur sederhana ini hanya memiliki 4 langkah saja. Nah, di dalam langkah tersebut misalnya untuk login akun Instagram, ada akun Instagramnya? Ada akun Instagramnya ya kan? Akun keduanya. Jadi kalau misalkan kalian mau ke akun keduanya, itu langkahnya tidak perlu rumit kan? Tinggal login aja, masuk sudah. Nah, yang kedua itu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini yaitu teks yang berisi langkah-langkah, namun dia langkah-langkahnya lebih panjang, lebih teruntut dan tersusun untuk mencapai suatu pekerjaan. Misalkan membuat brownies, membuat puding, atau tata cara tutorial menjual produk di Shopee. Itu kan banyak yang langkah-langkahnya yang harus kita penuhi. Nah, itu merupakan jenis dari teks prosedur kompleks. Nah, selanjutnya ini ada teks yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Protokol ini adalah teks prosedur yang sama, memang dia bentuknya langkah-langkah, cuman bedanya itu dari langkah-langkahnya bisa dengan melakukan langkah-langkah yang berbeda, namun tujuannya tetap sama. Misalkan yang di belakang itu siapa? Satu. Ini apa? Legenda Peristi. Legenda apa? Nah, ini itu mencontohkan teman kalian Rizky. Rizky sekolah lepas kan? Iya, Bu. Nah, contoh itu pasti Rizky pernah malam kelaparan. Nah, ibaratkan kalau misalkan kelaparan, Rizky di masa itu gas Rizky habis. Jadi kalau masak mie, ada nggak cara lain? Ada, Bu. Apa? Mexico. Bisa. Terus kalau ada kremos air panas bisa di situ ya. Nah, itu kan caranya banyak ya. Ada yang kalau misalkan Rizky ada kompor gasnya menyala, dia masak pakai kuali dengan tuntutan cara-cara memasak mie instan. Yaitu adalah teks prosedur protokol. Dia caranya berbeda, cuma tujuannya tetap sama.
sama. Ya. Ya Bu. Selanjutnya ini ada teknik pembuatan teks prosedur. Ini menggunakan banyak teknik agar tulisan atau prosedur yang telah kita tulis itu bisa dipahami oleh si pembaca atau penggunanya. Yang pertama itu banyak menggunakan kata perintah atau imperatif. Imperatif adalah kata atau kata kerja yang biasanya berakhiran dengan imbuhan kan, la, dan juga i biasanya. Kalau itu contohkan, kalau misalkan di teks prosedur itu biasanya perhatikan kalau misalkan kalian membuat suatu bolu kukus. Nah itu kan di dulu kan, atau manual. Kalau manual itu harus dikocok dengan ini kan, dengan cepat kan. Kalau tidak begitu, dia gertak. Nah itu menggunakan janganlah terlalu lama didiamkan misalkan. Nanti bantal itu biasanya besar. Terus yang kedua, dia menggunakan jumlah, harus menggunakan jumlah atau takaran. Misalkan kalian ingin membuat bolu tadi, nah kalian itu kan ada tepung, ada gula, jadi harus disertakan ininya, takarannya berapa gulanya 1 kilogram atau susunya harus disertakan. Kalau bisa gunakan gambar supaya orang itu bisa mengerti apa takaran atau jumlah takaran yang tertentu. Takaran itu tidak sesuai, nanti apa jadi bisa kemanisan, bisa hambar, ya kan? Jadi harus sesuai takaran. Kalau kebanyakan terigunya, kalau dia bilang secukupnya, nanti dikasih 1 kilo bantal. Jadi harus dengan menyertakan takarannya. Terus yang ketiga, gunakan kata konjungsi atau kata sambung. Nah biasanya di dalam kata konjungsi, kata sambung ini digunakan oleh chef-chef ketika ia di televisi. Kalau di teks prosedur biasanya berjaga. Mungkin kalau dia lagi memanggang roti, ketika kita akan memanggang roti, sudah dimasukkan ke dalam roti, pastinya si chef ngomong. Sementara menunggu roti itu matang atau mengembang, kita bisa membuat suatu selai. Namanya koki kan, jadi dia bisa memasak selai sendiri. Jadi dia menggunakan kata sementara dan sebagainya, kondisi sebagainya. Terus gunakan bahasa yang singkat dan juga jelas agar tidak menimbulkan ambiguitas. Contohnya itu seperti gunakan gula secukupnya atau sesuai selera. Kalau seleranya orang manis, pastinya dia ini kan apa tuh menambahkan gula banyak-banyak. Cuman kan itu tidak sesuai dengan tata cara menggunakan ini kan prosedurnya. Nanti tidak sesuai. Apa tahapan membuat teks prosedur? Oke, yang pertama itu tentukan temanya dulu. Kalian mau membuat apa? Jadi harus berkonsep supaya tujuan yang kalian untuk membuat itu bisa tercapai. Terus tentukan jumlah langkahnya. Tadi harus lutut ya. Kalau misalkan tidak lutut, di nomor 1 dijadikan ke nomor 2, nomor 1 itu kan tidak lutut. Jadinya nanti hasil dari pembuatan kue atau pembuatan itu tadi tidak sesuai dengan yang diinginkan. Terus jika sudah selesai membuat teks prosedur, periksa kembali terkait tentang efektif atau tidak, relevan atau tidak terkait tentang teks prosedur tersebut. Contohnya kalau misalkan kita membuatnya tidak sesuai, salah. Nanti kalau ada yang membaca, artinya juga salah kan? Nah, jadi harus memiliki tanggung jawab untuk merevisi tulisan kita terkait tentang teks prosedur. Nah, karena tadi sudah dijelaskan terkait materi dan juga tadi contoh-contohnya, ini ibu kasih evaluasi ya. Di depan ibu kasih kelompok, kita kerjain kelompok. Di depan itu kelompok 1, kelompok 2, belakang sama belakang samping
Nah, di dalam tes itu judulnya adalah kiat untuk berwawancara kerja. Nah, di situ kalian ini ya mencari pernyataan umum tadi tema atau topiknya, terus kalian cari tahap-tahapan yang terdapat di dalam tes tersebut. Nah, nanti kalau sudah bisa dipresentasikan untuk perwakilan kelompok. Sudah selesai? Sudah semua ya? Oke, kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan? Kelompok berapa yang tadi? Satu ya? Baju lagi, siapa namanya? Putri, oke. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kesempatan atas peluang untuk menggali kualitas calon pelamar secara lebih dalam. Di dalam wawancara juga ada interaksi dari pewawancara dan juga calon pelamar, sehingga dari catatan wawancara tersebut HMD dapat lebih mudah memahami karakter, kualitas, potensi yang dimiliki oleh calon pelamar. Kemudian tahapan wawancara, kita melihat keterbukaan diri dulu dengan posisi pekerjaan. Tidak mungkin kita melamar pekerjaan bidang kita di tata boga, tapi kita melamar di posisi administrasi umum, kan itu nggak sesuai. Sebab terjadi keraguan atau tidak seimbangan dalam persepsi kita. Kemudian ketika berkomunikasi harus dengan kalimat yang jelas dan tidak bertele-tele. Jangan banyak menggunakan kata-kata yang akan mempersulit wawancara, mengambil kesimpulan potensi kita mau atau tidak. Ketiga, menggunakan dengan baik apa yang disampaikan di wawancara. Yang keempat, sikap tubuh harus tegak, tidak boleh terkesan tidak sopan. Kemudian kelima, jawaban yang disampaikan harus sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh wawancara. Ya, ini presentasi dari kami. Terima kasih juga yang baik, ini sudah semua ya. Nah, tadi terkait tentang teks prosedurnya itu sudah berikan tadi kan teksnya masih beberapa. Nah, tadi ada juga semuanya juga sudah merupakan pernyataan umum dan juga langkah-langkah yang terdapat dalam teks yang berjudul kiat berwawancara kerja. Nah, dari situ sudah paham semua tentang teks prosedur sudah ya. Nah, kalau sudah, ibu kasih tugas kalian menulis di rumah terkait tentang pernyataan umum dan juga tahapan-tahapan teks prosedur. Bebas, temanya bebas, nanti ditentukan minggu depan ya. Baik, kalau sudah